Pada kesempatan ini saya mau kita latih untuk ada namanya moderator, ya moderator. Moderator. Sekarang tunjuk Ustaz Zulkifli untuk eh, memilih temannya untuk menjadi moderator. Dia yang nanti untuk mengarahkan. Ya, calon-calon dosen ini, calon cendekiawan ini jadi belajar juga menjadi pemateri, belajar juga jadi moderator. Coba, Ustaz Zulkifli, di antara ribuan orang di sini, siapa kira-kira yang ditunjuk menjadi moderator? Silakan. Anda nyaman bersama siapa? Apakah nyaman bersama Nisa atau nyaman sama Ustaz Nasrullah atau siapalah? Ah, siapa Ustaz Zulkifli? Silakan, silakan. Siapa ditunjuk? Karena sudah kenal kan? Sudah kenal sudah dua Sertifikat, bulan. Pak. Siapa? Sertifikat. Siapa? Oh, Zulfikar. Sertifikat. Oke. Ya. Gimana? Tanya Zulfikar, apakah Zulfikar berkenan atau tidak? Berkenan di Zulfikar. Bagaimana, Ustaz? Kita harus minta izin dulu ya. Kalau Zulfikar tidak mau, bagaimana? Bisa sih? Ya Allah, Ustaz. Bisa? Bisa jadi moderator? Susunan, mana suaranya Zulfikar? Silakan. Jadi susunan acaranya, moderator silakan buka dengan basmalah, kemudian moderator berhak memilih satu orang untuk memimpin doa. Nah, jadi silakan moderator memilih siapa yang memimpin doa sebentar. Oke. Kemudian setelah itu presentasi. Ustaz Zulkifli mempresentasikan makalahnya. Ingat Ustaz Zulkifli, makalah dipresentasikan, tidak dibaca. Ya, jadi beda itu kalau baca makalah. Nah, kalau presentasi berarti merubah bahasa tulis menjadi bahasa lisan. Presentasi berarti ada poin-poinnya dan jangan cuma dibaca titik komanya dibaca semua enggak ya. Oke. Kalau dibaca berarti belum bisa mempresentasikan dengan baik. Siapa tahu besok-besok Anda menjadi mana ya narasumber dalam sebuah seminar. Kalau tidak belajar dari sekarang, akan malu sendiri ya. Oke. Presentasi tidak baca makalah ya sekitar 15 menit. Nah, kemudian buka sesi tanya jawab. Nah, ingat pasca sarjana itu beda dengan S1. Oh iya, terima kasih jawabannya, terima kasih. Tidak ada begitu. Kalau di sini, kalau ada yang menjawab, kita bisa sanggah. Mahasiswanya menjawab bisa disanggah, dosennya juga kalau tidak jelas bisa bertanya lagi ulang, nggak apa-apa, ya. Itu namanya mahasiswa yang kritis, ya, kritis, tetapi tetap juga kita sopan dan santun. Sudah mengerti moderator? Sudah mengerti, Pak Im tuh? Im, Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Fahimna, fahimna. Oke. Oke, bagaimana pemateri sudah mengerti? Mengerti? Alhamdulillahirabbil Mengerti. alamin. Kalau sudah mengerti, saya persilahkan kepada Ustaz moderator Ustaz Zulkifli untuk eh, memandu acara ini. Waktu dan tempat kami silahkan dengan penuh hormat. Nah, Tabih, tafadhal. Baik. Bismillah. Sebelumnya suara saya jelas, Ustaz. Ya, mantap. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Salawat serta salam kita curahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ustaz Zulkifli dengan tema munasabah ayat dalam Al-Quran. Namun sebelum kita mendengarkan materi dari Ustaz Zulkifli, baiknya kita memulai dengan doa yang insya Allah akan dipandu oleh Ustaz Andi Korzi. Ustaz, Ya. Baik,
Bismillah, izin kepada Ustadz kita dan para teman-teman untuk kemudian memimpin doa kita pada malam hari ini. Dan diharapkan untuk kemudian fokus dan khusyuk dalam pelaksanaan doa kita kali ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرا حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, jazakallahu khair pada Ustaz Farsi atas telah bersedia untuk memandu doa kita. Baik, mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Ustaz Zulkifli untuk memaparkan materinya yang berjudul Munasabah Ayat dan Al-Quran. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu bersama-sama. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari makalah saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita dan Muhammad Ilham dan juga ucapan terima kasih Tapi kepada tidak terlalu jelas suara tak? ya Putus-putus atau videonya kapan kasih off saja atau bagaimana? Iya, putus-putus. tes. Nah, dan juga yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zulfikar yang telah bersedia untuk menjadi moderator saya pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuk ke presentasi makalah saya yang berjudul Munasabah Ayat dalam Al-Quran. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang kami angkat dalam makalah ini. Di sini kami telah memetakan ada empat poin penting dari latar belakang masalah tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya kajian ulumul Al-Quran terutama di kalangan pemuda di zaman sekarang. Bagaimana kita tahu sekarang yaitu ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu lainnya juga sudah berkembang pesat.
Namun untuk di kalangan pemuda sendiri banyak yang fokus ke ilmu-ilmu umum saja, tidak fokus ke ilmu-ilmu Islam, sehingga dalam kajian Al-Quran, terutama dalam kajian Al-Quran ini banyak di kalangan para pemuda atau ya di kalangan para pemuda yang tidak mengetahui tentang ilmu ini karena kurangnya kajian. Kemudian yang kedua dari latar belakang ini yaitu pengkajian Al-Quran memiliki dampak yang besar, seperti mendapatkan kebahagiaan. Jadi dalam kajian munasabah ini kita mendapatkan berbagai banyak ilmu dan juga kebahagiaan. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Man bin Affan tentang kajian Al-Quran ini, yaitu jika saja hati kalian suci, maka ia tak akan pernah kenyang dan puas dengan kalamullah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pengkajian Al-Quran itu sangat penting dan memiliki dampak yang besar bagi kita sendiri dan juga umat. Kemudian yang ketiga yaitu latar belakang yang ketiga yaitu munasabah ayat masih kurang diketahui baik di kalangan akademisi apalagi di masyarakat awam. Nah, ini kita ketahui bahwasanya kalau di kalangan akademisi apalagi yang tidak berkecimpung di dalam kajian ulumul Quran pasti tidak mengetahui apa itu munasabah ayat. Apalagi kalau kita bertanya ke masyarakat awam, pasti mereka tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir dari latar belakang masyarakat saya itu ilmu munasabah memiliki kedudukan yang urgen dalam mencari isi kandungan dan memecahkan suatu masalah dengan Al-Quran. Jadi ilmu munasabah ayat ini sangat penting sehingga dalam berbagai masalah juga bisa diselesaikan melalui munasabah ayat dan Al-Quran. Itulah 4 poin penting dari rumus dari latar belakang judul kami yaitu munasabah ayat. Kemudian selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah dalam makalah ini. Rumusan masalah kami yang saya angkat ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana munasabah ayat di dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu bagaimana pembagian munasabah ayat dalam Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pembahasan rumusan masalah yang pertama itu bagaimana munasabah ayat di dalam Al-Quran. Munasabah ayat dalam Al-Quran. Untuk masalah yang pertama yaitu kita mengetahui pengertian munasabah ayat dulu. Munasabah secara etimologi berarti kecocokan atau kesesuaian atau kepantasan. Kata munasabah secara etimologi menurut Asyuyuti berarti al-musakalah, keserupaan, dan al-muqabarah atau kedekatan. Ini menurut secara etimologi berbahasa. Kemudian secara pendapat para ahli, di sini kami mengambil 2 saja karena ada beberapa pendapat para ahli yang kami tulis di makalah. Di sini kami mengambil 2 saja. Yang pertama yaitu menurut Mana Al-Qahtan mengatakan bahwasanya munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surah dengan surah lain di dalam Al-Quran. Itu. Kemudian yang kedua menurut Ibnu Al-Arabi munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Dari pengertian munasabah ayat ini dapat saya simpulkan bahwasanya munasabah ini adalah korelasi atau korelasi antara ayat satu dengan ayat lainnya atau surah
dengan surah yang lain. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke untuk masalah yang kedua, yaitu tokoh-tokoh al-munasabah ayat. Nah, yang pertama itu ulama yang dianggap pertama kali memperkenalkan konsep munasabah adalah Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad An-Naisaburi. Beliau wafat 324 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki spesifikasi di bidang ilmu syariah dan ilmu bahasa. Kemudian ada juga beberapa ulama tafsir yang memberikan penekanan kepada aspek munasabah dalam penafsiran Al-Quran, seperti Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, wafat 500 Hijriah. Atau keadaan persesuaian dan persambungannya, maka munasabah itu ada dua macam, yaitu persesuaian yang nyata atau persesuaian yang tampak jelas, yaitu persesuaian antara bagian Al-Quran yang satu dengan bagian Al-Quran yang lain yang tampak jelas dan kuat, karena kaitan antara surah yang satu dengan surat yang lain erat sekali. Contoh dari persambungan ayat ini yang jelas ini yaitu bisa kita lihat dari surah Al-Isra ayat 1. Subhanallahi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat tersebut menerangkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ayat yang kedua, surah Al-Isra yang berbunyi, wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudan li Bani Israel. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi, ayat ini, kedua ayat ini menjelaskan diturunkan ayat yang kedua ini, yaitu ayat kedua surah Al-Isra ini menjelaskan diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, maka persesuaian yang tampak jelas dari kedua ayat ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang mengenai diutusnya kedua orang Nabi. Selanjutnya kita beralih yang dari sifat munasabah yang kedua itu persesuaian yang tidak jelas. Yaitu persesuaian yang tidak jelas atau bisa dikatakan khofiyur tibat atau samarnya, sama-sama persesuaian antara bagian Al-Quran dan yang lain. Sehingga tidak tampak adanya pertalian antar keduanya. Tidak ada pertalian antar keduanya. Bahkan seolah-olah masing-masing ayat berdiri sendiri. Baik karena ayat yang satu diatofkan kepada yang lain atau karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Kita bisa lihat contohnya dari yang tidak jelas itu, yaitu contohnya seperti hubungan antara ayat 189 surah Al-Baqarah dengan ayat 190 surah Al-Baqarah. Yang berbunyi yaitu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ayat tersebut menerangkan bulan sabit, tanggal-tanggal untuk tanda-tanda waktu dan untuk jadwal haji. Sedangkan
Ayat selanjutnya itu surah Al-Baqarah 190 berbunyi wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah melampaui batas. Surah Al-Baqarah mengenai surah Al-Baqarah ayat 189 ini menjelaskan tentang waktu untuk haji. Sedangkan ayat 190 menerangkan tentang sebenarnya waktu haji itu umat Islam dilarang berperang. Jadi yang pertama menjelaskan tentang waktu waktu haji, yang kedua menjelaskan tentang saya di pulang haji itu dilarang untuk berperang. Tetapi ketika musuh-musuh itu menyerang lebih dahulu, maka harus dibalas walaupun dalam bulan haji. Kemudian yang masalah yang kedua yaitu kita tinjau pembagian munasabah ayat dari segi materinya, macam-macam materi munasabah. Ditinjau dari segi materinya juga, maka munasabah itu ada dua macam sebagai berikut. Yang pertama munasabah antara ayat, yaitu munasabah atau persambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Di sini ada beberapa contoh yang kami masukkan dalam makalah ini, tapi kami mengambil hal tentang digabungkannya dua hal yang sama. Jadi digabungkan dua hal yang sama, seperti persambungan antara ayat 5 surah Al-Anfal. Kama akhrajaka rabbaka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Kemudian dengan surat Al-Anfal ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian dari Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Kedua ayat yang sama-sama menerangkan tentang apa itu arti kebenaran. Ayat 5 menerangkan kebenaran Nabi Hijrah, sedangkan ayat 4 menerangkan status mereka sebagai kaum muhajir. Jadi ini menggabungkan dua hal yang sama. Itu tentang hijrah dan kaum muhajir. Itu maksud berkaitan. Kemudian yang kedua yang kami ambil yaitu munasabah antara surah. Munasabah antara surah satu dengan surat yang lainnya. Yaitu munasabah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Munasabah dua surah dalam soal materinya. Yaitu materi surah yang satu dengan materi surah yang lain. Contohnya kita bisa ketahui dalam surah pertama. Sama-sama. Yaitu surah Al-Fatihah. Dan yang kedua yaitu surah Al-Baqarah. Kedua surah ini sama-sama menerangkan tentang kandungan, yaitu tentang akidah dan ibadah. Dalam surah Al-Fatihah itu dijelaskan secara ringkas, tapi jelas. Sementara dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan secara panjang, lebar, dan jelas. Itu adalah munasabah. Ada hubungan antara dua surah, satu surah dengan surah yang lainnya. Kemudian yang terakhir dari masalah kami yaitu kita mengetahui apa sih pentingnya mempelajari munasabah ayat dalam Al-Quran tersebut. Dalam makalah saya ada 7, cuma yang kami ambil di sini hanya 3. Yang pertama yaitu Al-Quran memiliki rahasia dan hikmah yang terkandung di balik susunan kalimat, ayat dan surahnya. Dengan memahami munasabah akan menemukan dan memberikan pemahaman yang lebih sempurna dan mengambil hukum di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki banyak hal-hal yang mistis lah. Hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Cuma
perlu kajian-kajian yang luar biasa sehingga bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Salah satunya ya, mempelajari tentang munasabah ayat. Kemudian yang keempat, yang kedua yaitu menghindari pemahaman yang bersifat parsial dan terputus-putus. Dan yang terakhir, dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian lain. Itulah 3 dari manfaat mempelajari ilmu nafsu. Kemudian sebagai penutup dari makalah saya itu yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulannya itu munasabah merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang hubungan atau korelasi antara satu ayat antar ayat, surah antar surah, dan kandungan ayat dengan surah tersebut di dalam Al-Quran. Jadi intinya di sini adalah korelasi hubungan. Kemudian yang ketiga, urgensi mempelajari ilmu nasabah dalam membantu kita mengetahui dengan tepat tentang adanya hubungan ayat atau surah dengan ayat atau surah lain serta membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir sekali yaitu implikasi penelitian ini. Memang dalam penelitian kami ini, dalam makalah kami ini, menerangkan berbagai macam topik-topik. Namun menurut saya itu masih memiliki kekurangan, baik dari segi topik-topik penting tentang munasabah ayat tersebut, atau yang paling penting yaitu dari referensi buku yang kami cari. Sangat-sangat kurang. Oleh karena itu, kami mengharapkan penulis-penulis yang akan datang dapat menggarisbawahi itu referensi buku, kemudian topik-topik yang bagus untuk diteliti lagi. Baiklah, demikianlah pemaparan makalah kami berjudul munasabah ayat dan Al-Quran. Kami ucapkan syukur wabarakatuh. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari materi munasabah ayat dan Al-Quran yang tentunya ilmu munasabah ini memiliki kedudukan yang sangat murni atau penting dalam mencari isi kandungan atau isi kandungan ayat dalam surat. Nah, antara ayat dan ayat yang lain itu mempunyai korelasi atau keterkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, kemudian saya memberikan kesempatan pada teman-teman yang ingin menanggapi, menambahkan, atau ingin bertanya terkait dengan materi yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zulkifli terkait munasabah ayat dan Al-Quran. Pada teman-teman, kami persilakan. Mulai Ustaz ya. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya menyimak tadi penjelasan tentang munasabah ini. Saya juga tadi membaca beberapa referensi buku terkait dengan ini. Namun ada dua hal yang menjadi yang membutuhkan penjelasan dari pokok masalah itu. Pokok masalah ini yang pertama adalah kalau kita mempelajari dalam hal ini Al-Quran, maka setiap satu disiplin ilmu dalam Al-Quran itu menurut saya memerlukan suatu ilmu alat untuk mengetahui disiplin ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu, kira-kira kalau kita ingin mengetahui terkait dengan munasabah dalam Al-Quran ini,
ilmu alat apa yang kita pakai sebagai pendekatan untuk mengetahui persoalan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca di surah di juz 30 itu, yang pertama ayat-ayat yang dimulai dengan Allah memulai dengan kalimat-kalimat sumpah, misalnya bersumpah dengan waktu, matahari dengan bulan. Setelah itu kita melihat ayat selanjutnya membahas persoalan berbeda dengan ayat yang di awal itu. Walaupun di sini maksud saya bukan moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tambahan, yang kedua mungkin berupa pertanyaan ya. Jadi tambahan dari kami bahwa di makalah ini sudah sangat detail ya, yang kemudian kita dapat memahami tentang materi-materi, kemudian madda-madda mengenai tentang munasabah ayat. Nah, jadi cuman yang menjadi kekurangan di dalam makalah ini tidak dicantumkan beberapa beberapa sarjana-sarjana kontemporer. Artinya banyak ulama-ulama kontemporer yang juga membahas tentang munasabah ayat ini. Ya, ini yang salah satu juga di dalam kekurangan menurut kami, bahwa di dalam makalah ini harus dicantumkan juga beberapa dari ulama-ulama kontemporer. Ya, banyak ulama-ulama dari kontemporer. Yang salah satunya ada Amin Al-Khuli, kemudian Muhammad Ahmad Al-Khalafullah, dan lain sebagainya, yang mana mereka ini juga mengkhususkan terhadap pembelajaran secara kronologis, konteks secara tafsir, kemudian juga mempelajari tentang munasabah ayat. Ya, itu sebagai tambahan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini salah satu juga menjawab dari pertanyaan Ustadz Idrus, bahwasanya salah satu alat yang digunakan ketika kita menjadi seorang mufassir, ya, bahkan bukan hanya seorang mufassir, bahkan disiplin ilmu hadis dan lain sebagainya, kita perlu mengetahui namanya uslub al-lugawiyah. Artinya kita harus paham betul tentang bahasa Arab, ya, sehingga kita tidak simpang siur untuk menerjemahkan ataupun mentafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Karena yang kita lihat sekarang bahwasanya terjemahan-terjemahan Al-Quran itu hanya sebagai takrib, artinya pendekatan terhadap ayat tersebut, bukan makna secara detail. Makanya mengapa para ulama juga berbeda di dalam istinbat hukum, karena salah satunya tentang alat ini, lugha, yaitu bahasa. Mereka berbeda dalam menafsirkan bahasa, sehingga kemudian muncullah istinbat hukum yang berbeda di kalangan mereka. Ya, jadi itu juga salah satu. Jadi pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang awam saat ini mampu dalam mempelajari munasabah ayat, yang mana notabene kita itu tidak memahami bahasa Arab. Mohon maaf, kebanyakan dari para latar belakang yang menjadi kemudian latar belakang mufassir itu belum paham betul tentang salah satu alat yang untuk digunakan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Jadi itu yang saya perlu tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Teman-teman masih ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya Ustaz mau bertanya. Ya, silakan Ustaz. Fadhol. Kedengaran suara saya Ustaz?
Jelas. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi yang Masya Allah sekali. Adapun materi pada malam hari ini yakni mengenai muhasabah ayat. Bahwasanya telah dijelaskan oleh pemateri bahwasanya pengertian dari para ahlinya, tokoh-tokoh muhasabah. Adapun ada hal-hal yang ingin saya pertanyakan, yakni dengan adanya muhasabah, yakni seorang mufasir itu dapat mengetahui apa tujuan dari surah yang diturunkan dan hubungan surah dengan isi kandungan ayat tersebut. Nah, muhasabah ini apakah ada korelasinya dengan ayat-ayat muhakamat atau ayat-ayat mutasyabihat, sehingga dia bisa memberikan korelasi ayat secara jelas dan memberikan makna dan kandungan yang secara mendalam. Apakah ada korelasinya, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jadi mungkin itu saja dulu, kita batasi pertanyaannya sepertiga. Kami persilahkan dulu kepada pemateri untuk berikan tanggapan ataupun menjawab pertanyaan dari ketiga penanya ini. Pada Ustaz Zulkifli kami persilahkan. Ya, saya ucapkan kepada sekalian atas tanggapan serta pertanyaan yang diberikan kepada saya. Bisa mungkin Saya diperjelas lagi suaranya, Ustaz? pertanyaannya, ya, pertanyaan yang pertamanya itu dari Ustaz Idrus yang mempertanyakan tentang ilmu alat, ya. Ilmu alat yang dipakai dalam munasabah ayat ini. Tadi sudah dijawab sebagian dari pada Ustaz Sahril, di mana tentang ilmu munasabah itu ilmu alatnya. Contohnya yaitu ilmu tentang bahasa. Kemudian yang kami mau tambahkan tentang ilmu alat ini, yaitu seorang yang ingin mengkaji atau mempelajari kajian tentang munasabah ayat ini, menurut saya yang pertama itu dia bisa menafsirkan Al-Quran. Karena ini mengkaji tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan seharusnya seorang yang ingin mengkaji ayat Al-Quran itu harus mengetahui ilmu penafsiran tentang Al-Quran. Itu yang paling pertama. Yang kedua yaitu yang tadi tentang ilmu bahasa. Karena ini menjelaskan tentang korelasi atau hubungan dari ayat antar ayat, baik korelasinya yang tidak bertentangan ataupun yang bertentangan. Itu mungkin tambahan saya tentang ilmu alat. Kemudian pertanyaan kedua dari Ustaz terus lupa. Speaker yang keduanya Udah jelas ke suara Ustaz? Mungkin jaringannya atau apanya kah? Bagaimana? Ya, jelas. Ya. Nah. Tentang pertanyaan kedua dari Ustadz Idrus. Mau diulangi? Ya bisa, Ustadz. Nah, pertanyaan kedua tadi, saya mencoba tadi mencari dari korelasi makna dari ayat-ayat di surah di juz 30 itu, kan banyak ayat-ayat yang dimulai dengan kata-kata sumpah berkaitan dengan waktu. Ada wadduha, wal-lail, wasyam,
kira-kira apa korelasi makna secara umum yang bisa kita pahami terhadap ayat-ayat selanjutnya. Di sini maksudnya bukan untuk menerjemahkan atau memberikan makna ayat sumpah itu, bukan, karena itulah rahasia Allah, tapi korelasi ayat sumpah itu dengan ayat-ayat setelahnya itu apa? Karena kita agak sulit untuk memahaminya. Saya kasih contoh tadi, misalnya ketika Allah memulai dalam surah Duha itu, Wadduha wal-lail, bersumpah dengan di waktu duha, kemudian di waktu malam, kemudian dia bercerita tentang keadaan Nabi, bercerita tentang anak yatim. Kira-kira korelasi makna itu apa yang bisa kita ambil dari situ? Paham, Ustaz? Insya Allah. Ya, silakan. Baiklah, kami mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Idrus tentang apakah korelasi dari ayat-ayat di dalam Al-Quran itu seperti dalam surah apa tadi, surah Ad-Duha. Sebelumnya kami katakan bahwasanya saya sebagai penulis makalah ini juga termasuk salah satu yang baru mengetahui tentang ilmu munasabah ini. Dalam waktu dekat ini baru saya ketahui tentang ilmu munasabah itu. Mungkin karena tidak pernah mendengar atau tidak pernah belum pernah mendapatkan ilmunya. Tapi insya Allah kami akan jawab setelah pemaparan materi kami. Kami bisa memahami sedikit demi sedikit. Contohnya yaitu, apakah ada korelasi dari surah Ad-Duha tersebut yang tentang sumpah. Ada contohnya dikatakan tadi Ustadz, misalnya Wad-Duha, dia bersumpah tentang waktu duha, dan juga ayat selanjutnya walaili idza saja, dan lagi-lagi dia bersumpah tentang waktu malam. Mungkin yang kami tambahkan di sini Ustadz, korelasinya yaitu sebagaimana yang kami jelaskan tadi, ada dalam yang kami jelaskan tadi bahwasanya munasabah itu yaitu menggabungkan dua hal yang sama dari ayat 1 kemudian ayat kedua. Yang dapat kami simpulkan dari salah satu contoh ini yaitu Wadduha. Yang pertama, ayat pertama ini ternyata menjelaskan tentang sumpah. Kemudian ayat selanjutnya juga ternyata Allah Subhanahu wa taala juga lagi bersumpah. Dan ini sama dengan yang kami jelaskan tadi bahwasanya salah satu contoh munasabah itu yaitu menggabungkan dua hal yang sama. Jadi dua hal yang sama dalam surah ini yaitu tentang menjelaskan tentang hal yang sama, yaitu tentang sumpah. Namun untuk surah lain dengan surat yang lainnya, mungkin ada yang tidak masuk dalam kategori munasab, atau mungkin referensi dari kita semua belum mengetahui apakah mungkin ada contoh-contoh munasabah lagi dari antara surah yang tidak berkaitan lah, atau maksudnya tidak berurutan. Mungkin ada satu di sini, ada yang satu yang lainnya saja. Itu mungkin tanggapan pertama dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Idrus untuk menanggapi jawaban dari pemateri. Ya, cukup. Ya, baik. Selanjutnya silakan menjawab pertanyaan yang dari Ustadz Syahril. Ya. Pertanyaan dari Ustadz Syahril yang kami dapat simpulkan tadi, bahwasanya apakah orang awam seperti kita ini bisa mempelajari ilmu munasabah ini, yang notabene-nya kita ini
tidak mengetahui tentang bahasa Arab ya. Begitu mungkin kira-kira. Yang kami bisa tambahkan dalam pertanyaan ini yaitu bahasanya kita tidak bisa pungkir bahwasanya semua orang itu pasti bisa menguasai, memahami seluruh kajian-kajian, baik itu kajian umum ataupun kajian Al-Quran. Namun sebelum menguasai itu, sebelum kita mempelajari itu, harus ada asasnya, harus ada pondasinya. Yaitu sebagaimana pertanyaan tadi, apakah ilmu-ilmu yang perlu kita perkuat sebelum kita mempelajari itu? Karena kalau kita mau langsung berkecimpung ke, ke dalam sebuah kajian yang kita tidak menguasai hal tersebut, pasti kita kewalahan atau mungkin kita hanya mengerti sebatas secara umum saja. Namun ketika kita ingin menguasai suatu ilmu, ya perlu ada pondasinya. Contohnya ini munasabah, baik orang awam maupun akademisi, pasti dia tidak bisa menguasai ilmu tersebut kalau dia tidak menguasai asas-asasnya, seperti ilmu bahasa, ilmu penafsiran Al-Quran, minimal dua itulah. Ya. Mungkin itu Ya, pendapat dari kami. Syahril untuk menanggapi jawaban dari pemateri. Gimana, Ustaz? Ya, oke, ya. Jadi yang maksud saya bahwa banyak dari mohon maaf ya, latar belakang yang menjadi apa namanya jurusan terhadap tafsir, kemudian tafsir Al-Quran, tetapi banyak di antara yang tidak memahami tentang salah satu alat, yang mana salah satu alat ini sangat berguna untuk apa namanya memperjelas atau memahami tentang munasabah ayat itu sendiri. Ya, itu yang saya perlu Kalau contoh seperti kita, latar belakang kita konsentrasi kan hukum Islam. Ya, jadi menurut saya, maksud saya, apakah bisa kita sebagai orang awam ini mampu untuk mempelajari munasabah ayat atau hanya sebagai mengutip penjelasan-penjelasan para ulama tentang contoh ayat ini, apa korelasinya dengan ayat ini, apakah hanya sekedar mengutip saja kemudian memahaminya, atau memang kita juga mampu menyerupai ulama-ulama terdahulu, ya, maksud saya seperti itu. Iya, terima kasih, Ustaz. Dipahami ini, Ustaz, anunya, Syahril. Ya, Dipahami ini tanggapannya. insya Allah. Ya, silakan menanggapi ulang. Sempat ada tambahannya lagi, kan itu Mungkin sudah terjawab 2 poinnya itu. Bahwasanya Syahril mengatakan apakah kita hanya bisa mengutip atau kita bisa apalagi menguasai ilmu nasabah ini. Iya. Ya tergantung dari tadi ilmunya apa kita kuasai semuanya. Itu saja mungkin. Kalau kita kuasai, kita bisa menguasai ilmu nasabah ini. Tapi kalau kekurangan salah satu ilmu tersebut, ya kita hanya bisa mengutip dari ulama-ulama terdahulu saja. Ya, Ya itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman. Ya, saya pikir kalau untuk bisa menafsirkan atau mengeluarkan pendapat baru tentang tafsir-tafsir Al-Quran itu, bagi kita yang belum paham bahasa Arab, setidaknya hanya bisa untuk mengutip saja kalau menurut saya. Karena itu tadi, itu kita harus paham betul yang namanya bahasa Arab. Ya baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Rifki. Apakah ada kaitannya ini munasabah ayat Al-Quran dengan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih? Begitu ya, Ustaz? Betul sekali, Ustaz. Ya, silakan materi. Tidak jelas. Jadi pertanyaan itu, apakah munasabah ayat Al-Quran ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih? Bagaimana materi-materi kita sebelumnya tentang Ya. Syukron.
em, apakah ada kaitannya munasabah ini dengan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih? Kita ketahui bahwasanya ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang diturunkan yang sudah jelas maknanya. Sedangkan ayat mutasyabih itu em, apa ayat-ayat yang belum jelas maknanya, yang diturunkan yang belum jelas maknanya. Sesuai dari pemaparan saya dari tentang pembagian munasabah ayat dalam Al-Quran ini, di situ ditinjau dari sifat munasabah itu. Di situ ada penjelasannya bahwasanya ada dua, ada yang persesuaian atau ada ayat yang sesuai, yang jelas. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang tidak jelas, persesuaian atau hubungan dua ayat yang tidak jelas. Nah, ini secara bahasa sudah kita ketahui bersama bahwasanya munasabah ini ada kaitannya dengan ayat-ayat muhkam dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Karena di dalam pembagian munasabah itu tersirat juga tentang ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Syukron. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kami kembalikan kepada penanya. Bagaimana tanggapannya, Ustaz? Syukron Ustaz, jazakallah khair. Berarti ayat mutasyabih dengan ayat muhkam itu sangat ada terkaitannya dengan munasabah ayat itu ya. Iya. Syukran jazakallah khair. Ya, baik. Terima kasih karena pertanyaannya itu semuanya sudah terjawab. Ustaz, apakah masih diberikan waktu untuk teman-teman bertanya? Atau kita cukupkan Ustaz? Silakan, kalau bisa ada satu atau dua lagi. Jangan sampai Oh, tiga. Satu atau dua, siapa tahu. Saya lihat menarik ini. Dan semangat semua baik. bertanya ya. Ya, oke. Ya, teman-teman, sempat masih ada yang ingin ditanyakan, sempat masih ada yang tergantung di pikiran Bisa saya teman-teman. tambahkan sedikit? Ya, silakan Ustaz. Eh, saya sebenarnya belum menemukan sebuah benang merah yang bisa kita pahami bersama dari pembahasan ini. Sebenarnya yang kita maksud dengan keterkaitan itu di sininya dalam hal aspek apa? Kan tentu dalam hal ini banyak aspek. Munasabah mungkin bisa ditinjau dari sisi sejarahnya itu saling ada ketersambungan sejarah misalnya. Munasabah bisa juga dilihat dari sisi peristiwanya, ada kesamaan peristiwa. Maksud saya tadi di sini, bisa nggak kita peta-petakan semua itu yang mana masuk ayat-ayat yang munasabah dalam konteks urutan sejarah, misalnya dalam, kalau sejarah itu kan bisa kita ambil misalnya dalam surah Yusuf, itu kan mulai dari awal sampai ditutup ayat itu kan ketersambungan sejarah yang tidak terputus. Tapi ada munasabah dalam hal karena kesamaan dalam hal hukum. Misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Bisa juga di sini munasabah ada kaitan karena asbabun nuzulnya, peristiwa yang terjadi. Nah, mungkin yang ingin saya ketahui di sini, kalau kita ingin petakan, inilah ayat-ayat yang berkaitan munasabah dalam hal sejarah, peristiwa, hukum, kemudian dan lain sebagainya. Bisa nggak kita peta-petakan itu supaya kita bisa langsung memahami begitu kita membuka Al-Quran, oh ini ayat ini berkaitan dengan sejarah, oh dijelaskan ada dalam surah ini juga. Misalnya paling banyak Al-Quran kan kisah tentang Nabi Musa, itu kan hampir ditemukan dalam semua surah. Tapi ada juga ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang hukum dan peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya. Nah, itu maksud saya supaya kita bisa langsung memahami dalam Al-Qur'an dan bisa memetakan kira-kira bagaimana bisa kita mengelompokkan itu.
Cukup Ustaz. Ya, Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi ini mungkin bisa dilengkapi lagi materinya untuk munasabah ayat Al-Quran ini agar bisa dipeta-petakan antara munasabah sejarah dengan sejarah, hukum dengan hukum, atau muamalat ibadah dengan ibadah seperti ini, Ustaz. Ya, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau tambahan terkait munasabah ayat Al-Quran ini. Dari akhwatnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ustaz Nasrullah, kayaknya mau bicara ini Ustaz ini. Iya, Ustaz. Izin sebentar Pak. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak terlalu paham itu munasabah itu sebenarnya dia disiplin ilmu atau dia hanya konsep yang saya pahami dari makalahnya Ustadz ini. Saya tangkap bahwa munasabah itu adalah satu konsep saja untuk memudahkan orang memahami tentang ayat-ayat yang ada hubungannya dan surah-surah yang berhubungan. Ya. Atau kalau memang dia adalah disiplin ilmu, mungkin ada satu buku rujukan apakah yang memang memuat seluruhnya di situ ada ayat-ayat yang saling berkaitan atau bagaimana Ustaz? Minta dijelaskan sedikit. Syukur. Assalamualaikum. Oh iya Ustaz. Bisa Ustaz? Masih ada yang ingin bertanya? Ya, saya Ustaz. Masih bisa? Masih bisa Ustaz. Satu. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya menyimak tadi dari penjelasan, dari makalah, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Idrus juga. Saya mendapat penjelasan tentang munasabah ayat, keterkaitan antara ayat itu dengan ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Nah, ini ingin saya tanyakan, apakah masuk juga dalam konsep munasabah ayat ketika ayat itu berjauhan letaknya? Ya, misalnya di surah itu seperti itu, misalnya yang isinya banyak bercerita tentang kisah, misalnya di ayat 50, apakah masih berkaitan masuk dalam konsep munasabah dengan ayat yang ketiga atau yang kelima, intinya tidak berdekatan atau tidak terletak pada sebelum dan sesudahnya. Itu mungkin Ustaz dari saya. Syukron. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kedua teman kita ini. Silakan Ustaz. Jadi pertanyaannya itu dari Ustaz Nasrullah, apakah munasabah ayat ini ada hanya suatu konsep saja atau suatu disiplin ilmu? Kalau memang ini adalah suatu disiplin ilmu, apakah ada buku rujukannya? Jadinya, gitu. Ya, syukron atas pertanyaan dari Ustadz sekalian. Yang pertama kami katakan lagi bahwasanya saya sebagai penulis juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan literasi tentang ilmu munasabah ini. Namun dari pertanyaan Ustadz Nasrullah ini, saya sepertinya sepemahaman dengan beliau melihat dari definisi dari munasabah ini, bahwasanya munasabah ini adalah sebuah konsep, bukan sebuah disiplin ilmu lah. Karena ini untuk saya juga baru mengetahuinya. Dan untuk
buku-buku tentang ilmu munasabah ini, kami juga baru asing sebenarnya, masih asing tentang buku-buku tersebut. Ada beberapa kitab yang kami paparkan tadi dari An-Naisaburi tentang mungkin tentang menjelaskan tentang munasabah ayat tersebut. Di situ mungkin bisa dijelaskan. Mungkin Ustadz kita sebentar, Ustadz dosen kita bisa menjelaskan apakah memang ini hanya konsep atau ke disiplin ilmu. Karena kalau disiplin ilmu munasabah itu bisa dikenal sekarang lah. Kalau mau dikatakan bahwasanya ilmu munasabah itu adalah sebuah disiplin ilmu, pasti sudah, kalau sekarang dikatakan viral lah, banyak orang yang mengetahuinya. Cuma dari latar belakang tadi sudah jelas bahwasanya baik akademisi saja, akademisi, apalagi orang awam ini tidak mengerti tentang ilmu nasabah ini. Jadi bagaimana dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu? Mungkin lebih bagusnya ya sebuah konsep ilmu lah. Itu saja mungkin pendapat dari kami. Mungkin ada dari teman yang berpendapat lain, atau mungkin bahwasanya ilmu nasab ini adalah disiplin ilmu. Ya, terima kasih. Bagaimana Ustaz? Ada tanggapan Ustaz? Astagfirullah. Enggak, Justus. Oh ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, silakan dijawab. Pertanyaan selanjutnya tentang apakah ayat yang berjauhan itu juga termasuk sebagai munasabah? Ya ini yang kami jelaskan tadi itu ada beberapa poin. Nah, yang kami tulis di makalah itu ada banyak poin-poinnya. Ada di situ dijelaskan tentang surah apa ini? Surah Al-A'raf. Apa ini yang berbeda ayatnya ini? Nah, ini digabungkannya dua hal yang sama. Ini salah satu contoh munasabah yang ayatnya berjauhan sekali. Digabungkannya dua hal yang sama, seperti persambungan antara ayat 5 surah Al-Anfal dengan ayat enggak ada ya. Al-Araf. Oh, ada ini di munasabah antara surah. Ini ada di penjelasan terakhir tentang munasabah antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Yaitu jelaskan di bawah itu persesuaian antara permulaan surah dengan penutupan surah sebelumnya. Sebab semua pembukaan surah dipisahkan dengan basmalah. Contohnya seperti awal surah Al-An'am dengan akhir surah Al-Maidah. Nah, itu contohnya yang memiliki ayat yang berjauhan. Mungkin itu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi walaupun ayatnya ini berjauhan, tetap dalam munasabah ayat. Begitu ya Ustaz. Bagaimana Ustaz, ada tanggapan? Ustaz Faisal? Ya, Ustaz. Ya. Mungkin yang tadi kita sebutkan mungkin tidak apa istilahnya, tidak terlalu jauh juga karena kan yang disebutkan tadi apa ya, akhir surah Al-Maidah ya dengan awal surah Al-An'am, atau terbalik Ustaz ya. Apa tadi Ustaz, akhir surah Al-Maidah tadi begitu Ustaz. Ustaz Zulkifli. Ya. Oh iya ya.
Berdekatan. Ya, itu kan berdekatan Ustaz. Karena kan sebelumnya Al-An'am ya Al-Maidah juga. Dan kalau akhirnya berarti sebelumnya ya mungkin Atau mungkin Allah mungkin begini akan maksudnya Ustaz, yang saya pahami juga ya. itu ada satu istilah dalam dalam apa memahami Quran itu tafsirul ayat bil ayat. Artinya ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain itu memungkinkan sekali berjauhan posisinya. Mungkin ada di surat di awal, mungkin penjelasannya itu ada di surah lain. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Itu dijelaskan di surah Al-A'raf ayat itu. Terus qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ayat itu diterjemahkan di surah Al-A'raf yang sangat jauh posisinya, yang kita sebut dengan tafsir ayat bil ayat. Itu saya pahami, Mas. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bagaimana Ustaz? Iya, Ustaz. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Ya, baik. Mungkin kami cukupkan terkait pertanyaan-pertanyaannya. Untuk selanjutnya, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita mendengarkan penjelasan dari Ustaz Ilham sebagai dosen kita. Nah, mungkin kami cukupkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, ya, awal ini 2-3 menit saya ingin absen dulu sekaligus ingin mengetahui latar belakang, ya. Sampai-sampai saya dengar tadi tidak pernah mendengar kata munasabah, ya. Tidak pernah. Makhluk apa itu munasabah, ya? Semacam alien mungkin itu, ya, baru didengar katanya, ya. Untuk masuk di pasca, ya. Untuk masuk di pasca. Oh, maaf kalau Anda masuk di program syariah juga di kampus-kampus lain, mungkin Anda tidak pelajari yang namanya mata kuliah studi Al-Quran atau dalam RPS itu munasabah, ya. Alhamdulillah, ya. Oke, coba kita lihat dulu absen dulu ini. Muhammad Rifki Akbar. Nah, Rifki Akbar. Hadir Ustaz. Alah, pasti nih Rifki Akbar ini aneh nih, biasa imam mungkin, ya, suka imam karena Allahu Akbar ini. Sholat mungkin. Enggak sih? Enggak Ustaz. Oh gitu. Dari mana S1-nya? S1-nya dari UIN Surabaya Ustaz. Uinsa, ya. Uinsa. UINSA. Ya. Oke, oke. Di prodi apa? Prodi Hukum Keluarga Ustaz. UKI. Ahwal Syakhsiyah, ya. Oke, oke. Ya, Asal Ustaz. dari mana? Asal. Asal Ustaz dari Bima Ustaz. Oh, Bima. Sekarang lagi Ya. di Bima. Sekarang di Bima. Lagi di Bima Ustaz. Oh, iya, iya. Sekedar informasi saya ingin sambung lidah dari kepala jurusan dan sekretaris prodi Anda bahwa semester 1 ini sudah Anda bisa diizinkan mengajukan judul, ya, mengajukan judul. Mulai ini sudah bisa mengajukan, atau misalkan masih kerja makalah, bolehlah akhir semester, ya, antara semester 1 semester 2, ya, daripada tidak ada kegiatan akademik, boleh Anda ajukan judul, ya, supaya cepat selesai. Supaya cepat selesai. Kalau Anda lambat selesai, itu merugikan banyak pihak. Alhamdulillah akreditasi prodi sekarang, kampus sekarang sudah unggul. Kalau banyak mahasiswanya mohon maaf tidak tepat waktu, itu juga akreditasi unggul itu bisa turun, ya, turun. Nah, keuntungan berikutnya kalau Anda cepat selesai tidak bayar SPT, ya. Anda cuma harusnya
paling sedikit bayar cuma 4 semester. Ya, tapi kalau lambat selesai, semester 5 bayar lagi, semester 6 bayar lagi, semester 10 bayar lagi. Iya, bagi yang jomblo-jomblo, ya simpan-simpan saja itu untuk uang panaik ya. Nah, uang panaik dan seterusnya. Oke, terima kasih. Dari Bima kita berangkat kepada Zulfikar. Zulfikar. Ah, ini pedangnya Nabi. Ya, Ustaz. Zulfikar. Mana Zul di sini ya? Zulfikar, Zulkifli, ya ya kan? Orang apa nih Zulfikar ini? Gua Ustaz Oh, gua. Jalan apa nih gua? di Kecamatan Manuju Ustaz. Manuju ya. Oh, dekat Malino ya. Iya Ustaz. Malino anu ya. Oh, besok saya mau ke Malino ini. Oh, berarti gue lewati kampung ini. Parigi, Manuju semua itu ya. Iya, 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 iya. Iya. Oke, oke. Kampus UIN atau dari mana? UIN Alauddin Ustaz. Ulang Alauddin ya, UINam ya. Prodi apa? Iya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jaringan. Headset saya mungkin bermasalah. Tunggu dulu. Satu kali lagi. Ya. Oke, bagaimana? Dari jurusan apa? Jurusan apa? Berbahasa Arab dan hukum Ustaz. Hukum, ya. Perbandingan mazhab. Mazhab dan hukum ya. Ustaz anu ya. Syariat. Sahabat saya. Satar ya. Dokter Satar. Iya. Perbandingan mazhab. PMH di waktu 1 kemarin belajar ilmu Al-Quran, ajaran munasabah atau tidak ada? Kalau Ada munasabah? ada Ustaz. Ah, tidak ada? Tidak ada Ustaz. Oh, Kamu tidak ada. tasyabi. Kamu Kamu tasyabi. tasyari ya. Oh, berarti Iya. tidak dikasih masuk dalam RPS-nya ya. Ah, oke, oke. Oke. Oke, wah ini Syekhul Kabirin Ustaz Nasrullah. Idza jaa Nasrullahi wal fath. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Nasrullah. Ya, Ustaz Nasrullah. Ah, dari Orang Sinjai, Ustaz. suara. Oh, tidak kedengaran. Tunggu dulu. Halo, suara saya kedengaran? Iya, Ustaz. Iya. Oh iya, dari mana Saltat Tabe? Sinjai, Ustaz. Wih, Sinjai berarti sama banyak ya. Sinjai. Jauh. Iya, S1 tak dari mana, Ustaz? Dulu di Stiba, dia Ustaz, di Lipia, Ustaz. Oh, Lipia, berarti LC ini. Ya, sama-sama Ustaz Rahmat, Ustaz Ano, ya Lipia ya, LC ya. Prodi apa Ki? Memang hukum Syariah, Ustaz. syariah memang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mantap. Wah, ini Al-Hafidz ini. Habis 30 ini, Masya Allah, Ustaz Nasrullah. Cocok sekali kita belajar Al-Quran ini. Mantap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Syekh. Kita lanjut kepada Ayatullah. Ayatullah. Wih, bagus sekali namanya ini ketua kelas Anda ini. Ayatullah. Ayatullah. Mana Ayatullah? Ah, ini wah, Nah, iya, iya. Ya, sorry kalau saya panggil Kwarzi, lain susah mulut saya mengucapkannya. Ayatullah saja. Atau nama panggilannya Ulla ya. Boleh dipanggil Ulla? Ulla. Oke, oke. Ulla ya. Oke. Ulla, orang apa Ulla? Ayatullah saja Ustadz. Lain-lain ki Oh, kalau ayat, ulah. panjang sekali. Yang singkat-singkat orang Makassar itu suka panggil-panggilan yang singkat-singkat. Ilham, Ilo, iya kan, iya kan, dan seterusnya. Rahman, Amang. Oke, Ayatullah orang apa? Kalau Bapak Bone Ustadz. Kalau saya lahir di Makassar. Oh, di Jalan apa tinggal di Makassar? Dulu di Sudiang, sekarang di Tamangapa sini Ustadz. Tambang apa? Antang ya. Iya. Tambang apa? Dekat Pondok saya, Al Imam Asim ya. Oke, dekat-dekat Iya. situ. Iya. Oke, terima kasih. Satunya di mana? Jurusan apa? Di Stiba Ustadz. Oh, Syariah. Stiba juga. Oh, Stiba. Stiba. Ada tuh stafnya Stiba. Apa namanya? Samsul Bahri Pelu. Nggak tahu Ki? Staf Nggak tahu baru kapan. barangkali. Lama nih. Staf juga kapan? Oh, Syariah ya di Stiba ya. Sekarang Iya, itu iya. Stiba membuka jurusan hadis kalau tidak salah. Ya, membuka jurusan hadis. Oke. Semoga lulus itu. Oke.
Berarti 2 di Makassar. Selain UIN, beliau Setiba. Oke. Alhamdulillah. Dari Setiba, dari Tamangapa, kita beralih ke Nur Khairat. Nur Khairat. Al Khairat. Nur Khairat. Mana itu Ustazah Nur Khairat? Oh ini. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Dari mana ini asalnya nih Ustazah Khairat ini? Dari Wajah Ustaz. Woi, Wajah Singkang ya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti pesantren Siwa, Akadia. Siwa Ustaz. Oh, Siwa. Dakin lagi banjir, Siwa. Siwa sampai Luwu Ustaz kena. Oh, banjir ya. Oh, ya, ya, ya. Jadi sekarang di Siwa ini? Di Dayak Ustaz. Oh, Dayak, Ji. Oh, begitu, begitu. Oke, Iya. oke. Kemudian S1 tak di mana? Di Al-Azhar Ustaz. Kairo. Al-Azhar Kairo. Iya. Oh, Iya. sama murid saya, santri saya. Jibril. Jibril ya, bahasa Jibril. Nanti bahasa Jibril, tidak kenal di Kairo bahasa Jibril. Tidak. Tidak Oh, Ustaz. ada juga cewek Nural. Kalau curah anak-anak tafsir itu Nural siapa namanya itu? Ada juga Zati Rifki, anak tafsir itu tapi dari Al-Azhar semua. Masih semua di pasca. Oh ya, oke lah, banyak memang mahasiswa sana ya. Oke, terima kasih dari Khairat kita ke Bahar. Mana Bahar? Bahar, mana Pak Bahar ini? Jangan dulu, jangan dulu. Wildia Bahar. Mungkin cewek ini. Iya, Pak, cewek kok dong. Oh, tidak apa-apa, Ji. Darahnya Pak Bahar mengalir di Anda. Jadi jangan marah. Iya, iya, iya. Oke, mana orangnya nih Elsa nih? Dari tadi waktu presentasi atau pemakalan tidak aktif-aktif ini. Iya kan? Lalat Iya. biasa, lalat biasa sampai suara Ustadz kalau kasih aktif kameranya. Oh, begitu. Minimal infokan nanti ya di chat ya. Lama ini Elsa ini. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Elsa orang apa? Bulukumba Ustadz. Bulukumba. Oke, pesantren. Dari pesantren enggak? Tidak Ustadz, dari UINJ. UINJ. Oh, prodi apa di UIN? Ilmu hukum. Oh, ilmu hukum Pak Rahman. Pak Rahman, Iya. Ibu ya. Ibu Is dan seterusnya. Oke, oke. Iya. Oke, lanjut kita beralih ke Pak Faisal. Nah, tadi bagus ini Pak Faisal ini. Banyak tadi arahan-arahan atau pertanyaannya ini. Mana Pak Faisal? Pak Faisal, Raja Iya, Faisal, Ustaz. Raja Aduh, Arab. Ustaz. Orang apa Kistas? Jeneponto, Ustaz. Aslinya Jeneponto. Asalnya Jeneponto. Jene Aponto ya. Bagus ini Jene Aponto ini. Satu-satunya di dunia ganjanya halal. Ya. Kalau ganjanya palu haram. Ganjanya apa lagi? Ganjanya sinjai haram. Ya, Pak Nasrullah ya. Kalau di Pak Faisal itu ganjanya halal. Bagaimana Pak Faisal? Kalau di Betul sekali. Jeneponto ganja halal kan? Iya, Ustaz. Wajib di pernikahan. Oh, bahkan wajib ya, jangan halal, jangan haram, halal. Wajib ya, wajib ketika ada gantala jarang, wajib ya. Betul. Ya, ini mantap ini. Jadi S1 tak di mana? Di Al-Azhar gua, Ustaz, yang di Jalan Tamangapa. Oh, anaknya Dekat. Pak Rahman Sakka ini. Pak Rahman Sakka dulu Yes. Pak Mujitaba. Oh iya. Oh iya. Pak Rahman kan sekretaris prodi juga. Oh iya. Al-Azhar ya. Kalau Nur Khairat tadi Al-Azhar Makassar atau Al-Azhar Kairo? Tadi Al Khairat. Kairo Ustaz. Oh, Kairo. Sama-sama Al-Azhar ya. Iya. Jadi Anda harus tahu dan cerita sama Pak Faisal ini. Saya sudah tahu alasannya kenapa di Makassar itu ada namanya Azhar, style Al-Azhar ya. Kalau Al-Azhar tahun ini mau membuka prodi baru ilmu Al-Qur'an. Makanya kemarin banyak konsultasi dengan saya atau jurusan-jurusan atau alumni saya mau diangkat jadi dosen karena prodi Al-Qur'an ya, sama dengan saya. Oke. Selanjutnya dari Al-Azhar kita beralih kepada Nisa. Wah, suratun Nisa, Masya Allah. Suratun Nisa. Mana? Wihdah. Iya, Surah An-Nisa. Ustaz. Ini baru tampil anunya nih, kameranya. Alhamdulillah. Ibu Nisa asal dari mana nih? Sinjai. Sinjai. Berarti baku tetangga dengan Pak Nasrullah ini? Ya, ndak tahu, Ki. Nggak tahu jadi harus kenalan ini.
Orang tetangga baru tidak kenal, masya Allah. Lita'arafu, ya kan? Syu'uban wa qabail lita'arafu. Siapa tahu bagus sepupu ji ini. Karena aku lihat Ibu Pak Nasrullah dan Ustaz Nasrullah ini dan Ibu Wida ini mirip-mirip di muka anak saya ini. Sama-sama cantik hidungnya ini. Siapa tahu sepupu ji. Iya, Kang. Iya, 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 iya. Jadi, Nisa S1 dari mana? Saya lah Sargoa juga Ustaz. Oh, jangan pakai ji, jangan pakai ji, Eliezer ji, tidak ada ji, ji. Kita semua sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kemudian apa lagi ayatnya? Eh, Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Azhar ya, Al-Azhar. Oke, terima kasih. Dari Nisa kepada Mailan, Mailan Hak Fitri. Ini laki-laki atau perempuan ini? Mana ini? Mailan Hak. Oh, perempuan. Oke, oke. Fitri, Fitri. Oh, baru-baru ulang tahun ini, Idul Fitri kemarin, ya kan? Dari mana Fitri? Anda baru-baru ulang tahun kemarin ini? Jawab saya Kak Kodong. Halo, halo, Ya, Ustaz. jari-jari. Bagaimana? Baru-baru ulang tahun kapan kemarin ini Fitri? Ya, Tidak, Ustaz. tidak ada tahu Ki. Anda harus tahu. Masehi Anda kapan lahir, Hijriah Anda kapan lahir ya. Fitri, orang apa Ki? Lu, Ustaz. Lu, Belopa, Suli, Lanipa, Belopa. Belopa. Wah, kena banjir juga itu ya. Barunya kena banjir ya. Dekat terminal, dekat pasar tinggal. Iya, Ustaz. Oh iya, iya. Saya juga banyak keluarga di Palopo. Saya kemarin 2000 berapa itu berangkat haji embarkasi Luwu memang bersama kakak. Iya. Iya, orang Luwu le. Hah? Orang Luwu, bah. Ini orang Luwu, bah. Jadi pesantrennya dari atau S1-nya dari mana? Setiba, Dari Ustaz. Stiva juga. Jadi baku Iya. kenal ke dengan Kwarsi. Baku kenal Ji sama Tidak. Ayatullah. Tidak. Tidak. Ini kita dipersaudarakan di UIN kalau begitu. Sama-sama orang Senjai tidak baku kenal, sama-sama alumni Stiva tidak kenal. Oke, 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 oke. Alhamdulillah. Ya, oke, oke kalau begitu. Oke, kemudian kita beralih lagi kepada Amalina. Iya, iya. Amalina. Anda di sama siapa? Afwan. Oh, saya di sini sama Amalina. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Bagus namanya ini. Sama siapa loh di situ? Amalina. Saya Amalina ini sekarang ini. Oh iya. Lina. Orang apa Lina? Orang Afwan, apa? nama saya Rifda Nur Amalina. Dicuci nih. Bisa dipanggil Rifda, bisa panggil Nur, bisa panggil Amalina. Iya kan? Yang penting bukan dipanggil Baco, Sangkala. Iya kan? Iya, jadi 3 nama tak jadi bisa salah satunya. Kecuali ku panggil Ki Indo, Bece, iya kan? Atau ku panggil Ki Fitri, Nisa, iya kan? Iya bisa jadi tiga-tiganya. Atau namanya orang tua, Amalina. Enggak juga kan? Oh, biar nih, saya orang Bukan. pertama yang panggil Ki Lina ya. Oke. Oke, Lina. Asal dari mana? Di Makassar. Jalan Asal apa? Makassar. Jalan apa? BTP. Tidak ada di jalan BTP, tidak ada jalan BTP di Makassar, tidak ada. Jalan Keindahan 3 Oh, BTP. keindahan ya. Betul betul. Kalau keindahan ada. Belum berapa itu kalau jalan keindahan? Blok Oh iya. AA. Oh AA ya. Kalau rumah orang tua itu Ade di belakang lagi. Oke. Oh, S1. dekatan. Iya Ade. Oh baku dekat ya? Dengan Ade. Iya, dekat. Oh. Oh Iya. iya, iya. Dekat Masjid Al Hijrah. Apa Hijrah ya namanya? Darul Hijrah. Iya, dekat-dekat situ, dekat masjid. Rumah orang tua itu. Berhadapan dengan masjid. Ibu Rifda ini S1-nya di mana, Tabe? Di Stiba. Stiva juga? Oh, iya, 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 iya. Jadi, Iya. kenal dengan Ibu Fitri semua? Iya, kalau Kak Fitri itu seniorku. Oh, Kak Fitri. Oke, Kak Fitri. Oh, Kak Fitri di sini. Oh, iya, Kak. Oke. Ya, 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 ya. Kalau Kak Kwarzi, bagaimana? Dikenal, Ji? Kak Ayatullah tidak? Seangkatan, cuman kalau di Stiba kan beda kampus Afwa dengan Ihwa. Oh, di Jadi mana? Di mana? Kalau Aswad di mana? Ikhwan di mana? Di satu Nipa-Nipa? wilayah, cuman beda beda kampus.
beda Oh, gedung. begitu, begitu. Iya, Oh iya, oke, oke, oke. Setiba ya dari jurusan syariah juga. Ah, bagus, bagus. iya. Saya suka ini karena banyak dari Setiba, ada latar belakang bahasa, ya bagus. Ada dari bahkan Kairo, bagus. Ada dari Libya bahasa, ada bahkan mungkin dari Albir bahasa. Jadi, oke. Nanti kita perkuat bagaimana kajian bahasa ya, bagaimana hubungannya dengan tafsir. Ah, mantap ini kalau begini. Sama dengan kelas sastra Arab yang saya ajar ya, bagus. Kuat bahasanya. Oke. Oh, Nabiullah Idris, Nabiullah Idrus. Wah, Masya Allah. Nabiullah. Bagaimana? Ustaz, Idrus, orang baik, apa Ki? alhamdulillah. Kalau asalnya dari Sulawesi Tenggara, kalau aslinya orang Bone. Oh iya, iya. Memang banyak anu ya, biasa menyeberang ya. Ah, ya, Iya, betul. menyeberang ya. Jadi naik ferry ya. Ah, ferry. Oke, betul, betul. Tapi tinggal sekarang di Saya di Patalasan sekarang, dekatnya Pasar Burung-Burung. Talasang. Oh, Iya, Petalas. Oh, ya banyak perumahan di situ. Di Petalas. Ya, satu tak di mana tapi? sama tadi dari Stay Al Azhar di Goa, dari Oh, teman-teman Al Azhar sebelumnya. juga. Iya, Oke, 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 Al Azhar. Oke, 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 oke. Sama para mansaka semua ya. Alhamdulillah. Nabiullah Zulkifli. Ah, saya suka di sini banyak nama-nama nabi di sini. Ada nama surah, nama nabi, nama presiden juga ada di sini. Ya kan? Nama presidennya Mesir periode yang lalu beberapa mana Zulkifli? Orang apa Ki Ustaz, Zulkifli? orang Bantaing, Ustaz. Bantaing. Oh, orang Bandung ini. Iya, Oh, oke, Bandung, oke, Ustaz. oke. Bandung. Jadi kampus UIN. Dari Sivas. Tiba juga dikenal di Kak Iya, Kak Rifdah. Dikenal di Kak Rifdah dengan Kak Kak siapa tidak, tadi? Kak tidak, Fitri Ustaz. dikenal di Tidak, atau seangkatan? tidak, Ustaz. Tidak. Oh, oke, 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 oke. Oke. Ustaz Sahril ini Syekh juga nih, Syekh. Mana Ustaz Sahril? Ah, S1-nya Unis Budi Ustaz Sahril. Iya, betul Ustaz. Iya. Oke. Dari Palu, bukan lagi Palu. Apalagi nama desa tak? Perigi, Perigi. Lain-lain. Iya. Iya. Lain-lain ku dengar. Iya. Luar biasa. Mana mi anak tak tadi saya lihat sama bocah. Bagus itu Iya. kasih kuliah juga supaya berkah Al-Qur'annya itu kan. Iya. Masya Allah, Insyaallah, Alhamdulillah. Nggak insyaallah. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya biar bawa ke nenek tak, ada teman tak di situ tidak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Bebas, bebas. Oke, dan yang terakhir sang presiden Mesir, Husni Mubarak. Wah, mana nih Husni Mubarak? Mana Husni Mubarak? Oke, itu paling ada Husni Mubarak ya. Dari tadi saya cari-cari mukanya, gagorannya. Oh, dari mana asalnya? Dari Makassar Ustaz, Jalan apa? di Rapokaling, Jalan Repokaling. Daerah oke. Pesantren apa? An-Nahda atau apa di situ? di Takalasi Ustaz, dari Takalasi baru. Oh, dari Takalasi, DDI Takalasi. Iya, Ada mahasiswa saya dari Takalasi kemarin, Niswar sastra Arab. oh iya, anu gitu Ustaz, Hmm, dulu di pondok. satu letting. Oke, oke. Ada juga sama saya dari pesantren Al Imam Asim Takalasi Amirul Mukminin. Sahabat saya Amirul Oh Mukminin. iya, Dari tahu kapan? Ya, kita Sa- tahu. ya, saya sama-sama dari Al Imam Asim. Oh ya, mengajar di situ, beliau kepala sekolah dan sebagainya. Oke, Husni Mubarak. Jadi S1-nya di mana? Di Al Azhar Ustaz. Oh, oke, Al Azhar juga. Dikenal Iya, Ji itu Khairat, dikenal Ji. iya, aku kenal Ustaz. Oh, dikenal Ji. Oke. Itu tadi aku bilang Bakso Jibril, siapa tadi? Zati Rifki, nggak dikenal Ki? Laki-laki semua itu. Kalau Kak Sati aku kenal Ustaz. Kalau yang pertama namanya tadi disebut itu enggak aku kenal. Oh, mungkin baru-baru selesai ya, itu tadi Bakso Jibril. Oh, Zati Rifki kenal ya? Iya. Idrus, Muhammad Idrus, dan Kalau Kak Idrus. Idris kayak itu aku kenal juga Ustaz. Ilham Pangkep ada juga, dan seterusnya. Oke, oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Ada yang ingin saya share dulu eh, kepada teman-teman ini, ya. Di awal pertemuan bagian saya ya.
Oke. Saya ingin dulu diskusi dulu waktu. Eh, saya lihat di SK memang gelas ini Sabtu pagi, ya. Mohon maaf Sabtu pagi. Tapi saya juga baru-baru dapat kemarin di kelas S3, saya juga mengajar Sabtu pagi jam 8. Pas sama, pas sama. Di S3 di situ gabung kelasnya 3 konsentrasi. Ada ekonomi Islam, ada PBA, ada pemikiran 3. Kalau di sini semua syariah ya, semua. Nah, siapa tahu ya, ketua kelas dan semuanya siapa tahu ada waktu lain selain Sabtu pagi. Saya sudah kemarin telepon ketua kelasnya yang S3, agak susah membagi waktu karena 3 prodi. Mungkin kesalahan teknis, biasa memang begitu, terjadi 2%, 5% itu error biasa atau sama biasa roster. Saya juga sepanjang mengajar di pasca baru terjadi ini bertabrakan. Sama-sama hari Sabtu ternyata. Walaupun di SK saya di kelas S3 itu hari Ahad pagi jam 8, tapi ternyata di roster mereka itu Sabtu pagi. Nah, bentrok atau bertabrakan dengan jadwal kita. Mereka saya sudah atur agak susah baku mungkin karena 3 prodi 1 bisa tapi prodi 2 bertabrakan atau 2 bisa prodi 1 bisa ya. Oke. Siapa tahu ya, silahkan nanti atur ke depannya, siapa tahu ada waktu tak selain jangan malam. Kalau malam memang agak jaringan ya, apalagi mendung, hujan dan sebagainya. Siapa tahu ada waktu tak Sabtu jam berapa atau Ahad jam berapa minggu depan. Nah, silahkan kita bicarakan ya, bicarakan. Ya, oke. Oke, itu ya yang pertama. Oke, yang pertama. Yang kedua yang ingin kami sampaikan eh, eh, apa bentuk finalnya kemarin Ustaz Syukur, ketua kelas? Apa bentuk finalnya? Apakah tulis, lisan, makalah atau apa? Nasrullah bisa menjawab atau siapa? Saya belum ujian saya Ustadz ini. Oh, belum ujian. Apakah Ya, ujiannya kemarin? Apa Ujian ujiannya tertulis. kemarin? Ujian tertulis. Ujian tertulis. Tertulis secara online atau secara offline? Offline di rumahnya. Offline di rumahnya tertulis itu tuh ya. Jadi semua datang ke rumahnya? Ya, Baru sebagian kemarin. Tadi Ustaz, itu juga yang salah satu menjadi kendala kita kemarin. Di beberapa ada teman kita yang belum ujian karena yang pertama kan banyak yang dari luar daerah juga Ustaz. Kemudian kita sudah ya sampaikan ke Ustaz Syukur, tapi Ustaz Syukur tidak merespon. Jadi makanya sampai sekarang ya kita belum tahu bagaimana kelanjutannya. Kita pergi ke rumah kan tidak ada juga beliau di rumah. Pergi di kampus? Pergi di kampus? Di syariah itu kampus itu orang syariah banyak di sini. Di syariah beliau. Dan memang harus Anda cepat ambil nilai Anda ke beliau karena tahun ini adalah tahun pensiun beliau. Mungkin inilah penutup beliau mengajar Anda. Anda mungkin akan terakhir diajar. Tahun ini kalau tidak salah pensiun beliau. Ya, sebelumnya pensiun beliau atau non-aktif. Oke. Dan usahakan dulu cari nilai dari beliau. Nanti misalkan sampai bulan depan atau sampai pertemuan 16 saya tetap kita tidak dapat nilai karena tidak respon atau apa dan sebagainya, komunikasi dengan saya. Oke? Saya akan diskusi dengan Pak Direktur atau Pak Wadir. Ada sebenarnya kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, oke. Kebijakan tertentu. Dan sudah betul kalau mata kuliah studi Al-Quran ini beda dengan mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang lain, mohon maaf, mungkin finalnya hanya melihat makalah atau revisi makalah. Sebagaimana arahan direktur kita, ada beberapa mata kuliah tidak boleh berbasis makalah karena berbasis pengetahuan dan wawasan, termasuk ini studi Al-Quran. Kalau begitu, saya berikan kesempatan untuk Anda memang persiapkan nanti ke depannya, ya, ke depannya untuk Anda betul-betul siapkan
kemampuan Anda yang terbaik, saya beri dua pilihan. Kalau mau online, ujian lisan. Kalau mau ujian tulis, berarti kita ketemu di pasca. Kita ketemu di pasca, jangan datang di rumah. Kalau Pak Sahril mau datang di rumah, sembarang. Kalau mau datang ke pasca, terserah. Kalau di pasca kan Senin sampai Jumat kita cek log, wajib cek log kita, ya. Silahkan. Jangan hari Jumat, biasa hari Jumat sedikit waktu. Ada biasa tugas atau amanah. Senin sampai Kamis lah. Terserah hari apa Ki. Mau. Kalau sempat, kalau ada aja kita di kita tadi Patalasan tuh dilewati di UIN atau di mana Ki dilewati di UIN, oke. Tapi kalau agak jauh, ada tadi orang-orang jauh tadi, oke. Kalau begitu saya membuka kesempatan untuk ujian lisan. Ujian lisan. Karena susah Anda datang ke sini, ya kan? Kecuali Anda kebetulan misalkan ada acara di Makassar, oke, welcome. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan. Dari awal kita sudah sepakati, kelas non-rek itu adalah online. Tapi entahlah semester depan. Siapa tahu, oke, di tahun ini gedung 8 lantai pasca sarjana sudah selesai. Siapa tahu kebijakannya berbeda. Siapa tahu semester 2 makin atau semester 3 makin selesai. Siapa tahu diarahkan ke hibrid atau diarahkan ke offline. Nantilah dilihat, ya. Nanti lihat. Ya, yang penting saat ini selama belum selesai gedung pasca yang 8 tingkat itu, ya betul itu. Luas sekali itu gedungnya itu. Dan banyak kelas di dalamnya. Sekarang kita terbatas kelas memang, ya. Oke. Minta tolong sekarang difoto baik-baik. Ada cukup dua saya indikator saya. Tambah juga kerajinan, ya, keaktifan dan kerajinan, ya. Saya keaktifan dan kerajinan itu saya nilai 20%. 40% itu makalah berkualitas dan 40% juga itu adalah finalnya, ya. Finalnya. Nanti Anda catat sendiri ini, ya, coba screenshot. Ya, screenshot karena saya lihat sudah pas jam 10, ya. Ingatkan saya, nanti minggu depan kita juga bahas sedikit munasabah. Ini tanda kutip menjadi utang akademik yang harus dijelaskan ini. Oke. Termasuk 6 poin ini. Oke. 6 poin ini yang merupakan makalah yang berkualitas. Zulkifli tadi 62, ya. Berarti mau maaf Zulkifli, banyak sekali plagiasi tak. Banyak copy paste tabe. Kalau banyak copy paste tak, kemungkinan besar sudah kami baca. Ya kan? Karena ini bukan hal baru ini, bukan hal baru, hal lama. Dan bukan pertama kami mengajar munasabah, mengajar studi Al-Quran, sudah berapa semester, berapa tahun. Ya, apa bahkan di S1 juga belajar studi Al-Quran, belajar munasabah. Jadi kalau mirip atau pelagisannya tinggi, mohon maaf, sama Ji. Atau istilahnya pernah maki lihat, pernah maki baca ini, apa yang hal yang baru. Makanya turnitinya itu 24%. Kalau tesis kalau tidak salah 5-10% saja. Jadi sekarang latihan memang maki karena mau buat tesis, plagiasita, parafraseta, pengutipan harus dengan baik, ya. Sesuaikan pedoman KTI, KBBI-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut saya, ya, diperbaiki. Sehingga kedepannya makalahnya bisa lebih berkualitas, ya, lebih berkualitas. Sedikit lagi saya mau Anda nanti perkuat 3 hal dalam makalah: ontologi, aksiologi, dan epistemologi, ya. Oke. Dan kalau mau lagi dipilih satu, saya mau Anda memperkuat ontologinya, yaitu kajian makna, kajian definisi. Etimologi itu terbagi 2, makna awal dan makna pengembangan. Dua-duanya Anda kaji, begitu pula terminologinya, makna istilah, dan seterusnya. Mungkin tadi di antara kalian sedikit merubah perkataannya, karena ada yang sempat mengatakan di antara kalian, mufassir itu belum tentu tahu bahasa Arab. Untuk diubah tadi, pelajar tafsir atau mahasiswa tafsir, betul, ada oknum, ada beberapa orang yang tidak tahu bahasa Arab. Kalau Anda katakan mufassir tidak tahu bahasa Arab, itu danger itu. Namanya mufassir, memang dia ahli. Doktor tafsir belum tentu mufassir, profesor tafsir belum tentu mufassir. Tapi kalau mufassir, itu memang adalah
subjek dari tafsir, memang cendekiawan ya, ahli di bidangnya ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian karena sudah habis waktu, tinggal ini nanti dilihat ya. Ini sebenarnya kedudukannya munasabah di sini, yaitu munfasil. Metodologi tafsir itu, oke, ada banyak, diantaranya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu cabangnya juga ada 4, diantaranya tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran 2 macam. Ada yang bersambung, namanya muttasil, itulah munasabah. Ada namanya munfasil, itulah bukan munasabah. Nah, ya. Jadi nanti insya Allah kita akan jelaskan yang mana dimaksud hal ini dan seterusnya. Tapi dulu ketua kelas, saya lihat tadi 5 jam presentasi, berarti masih ada 9, 8 yang selesai sekarang, berarti 6. Berarti masih ada 8 ya. Sementara setelah ini cuma 7 pertemuan, belum itu final. Kenapa kemarin baru 5 orang makalah presentasi? Coba Pak Nasrullah, mungkin Pak Idrus bisa cerita. Kenapa kemarin 5 aja presentasi? Kenapa bukan setiap hari presentasi? Ya minimal 7 lah. Kan pengantar boleh. Ya. Final 2, berarti minimal 6. Harusnya 6 makalah. Kenapa cuma 5 yang presentasi? 2 pertemuan awal Ustaz belum ada makalah, presentasi masih macam pengantar. Oh iya, pertemuan kedua baru ada RPS ya. Terlambat juga ya, baru ada pembagian. Terlambat. Iya, harusnya pertemuan pertama sudah libur juga Ustaz, libur kemarin lebaran, setelah lebaran libur, tapi kan tidak dihitung kalau lebaran. Tapi masuk yang 2 pertama tidak ada makalah, yang terakhir juga tidak ada makalah karena final, begitu. Iya, di pertemuan ketiga kalau tidak salah baru ada makalah, di pertemuan ketiga kalau tidak salah. Pertemuan ke-8 tidak ada makalah. Waktu ujian tidak ada. Tidak ada, harusnya ada harus ada makalah 1 berarti. Iya, seperti kalau begitu masih ada 8 makalah, sementara saya hanya menyisakan 7 pertemuan atau 6 pertemuan kalau tidak dihitung final. Wah, berarti oke. Kemudian saya minta tolong ayat tentang ma'anil Quran itu ganti tentang temanya ayat tafsir ahkam ya, tafsir ahkam. Dan nanti gabung dengan pemakalah balagoh. Apa tadi pemakalah balagoh? Nanti jadi kalau begitu pertemuan terakhir balagoh dengan ma'ani ganti dengan tafsir ahkam. Kita akan lihat bagaimana ayat-ayat hukum kaitannya dengan studi Al-Quran. Jadi kalau ma'ani agak mirip sedikit dengan balagoh. Sebenarnya sih bisa beda sebenarnya. Beda memang ilmunya, ada cabang dan ada umum, ada khusus. Tapi karena terbatas waktu dan harus diarahkan kepada jurusan tak. Oke, sudah, mohon maaf, sudah lewat 5 menit lebih. Kalau begitu cukup ya. Mohon maaf saya mengambil waktu Anda 6 menit dari waktu yang semestinya. Saya mengambil waktu istirahat Anda ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita menutup? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tapi ada pertanyaan atau bagaimana? Jadi besok Ustaz tidak masuk waktu tidak masuk besok. jadwal. Tidak masuk besok. Adapun minggu depannya saya minta diatur waktunya, jangan Sabtu jam 8. Siapa tahu bisakah Sabtu jam 10 atau hari Ahad kah? Nanti juga saya lihat jadwalku juga. Nah, kita sesuaikan. Bisa didiskusikan di grup atau japri saya, boleh, terserah di grup atau japri. Tapi tidak bisa masuk Sabtu jam 8 karena tak kala ada tahu tadi kelas yang lain ya. Agak susah dia bagi-bagi waktunya. Asal dari mana Ustaz? Apa? Asal Ustaz? Saya lahir di Makassar. Tapi orang tua semua lahir di Pangkep. Gitu. Syukran Ustaz. Oke, terima kasih. Saya S1 saya, S2 saya, S3 saya, semua UIN Alauddin Makassar. Saya Made in UIN. Made in UIN ya. Dan seterusnya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisahkan Allah. Adapun yang lain bisa kita diskusikan termasuk waktu di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih.